Baik, sebelumnya saya ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan selamat malam untuk semuanya. Mudah-mudahan pada malam hari ini Anda dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada suatu kekurangan apapun sehingga bisa mengikuti perkuliahan di malam hari ini. Walaupun mungkin sedikit capek Anda barusan pulang kerja, tapi tidak mengurangi rasa semangat Anda, begitu ya. Oh, belum saya aktifkan nih. Ya, oke ya. Sekali lagi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan selamat malam untuk semuanya. Mudah-mudahan pada malam hari ini Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada satu kekurangan apapun sehingga Anda bisa mengikuti perkuliahan di malam hari ini walaupun ada sedikit rasa capek barusan pulang kerja, tapi tidak mengurangi rasa semangat Anda untuk tetap belajar. Oke, yang pertama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Anda Tania Pinky, terima kasih sudah hadir. Ada Radia Bagus, terima kasih sudah hadir. Budi Sulistiono, terima kasih sudah hadir. Ada Fernanda Tri Pambudi, terima kasih sudah hadir. Ada Doni Ari Wibisono, terima kasih sudah hadir juga. Hinata Cahya, terima kasih sudah hadir. Muhammad Effendi, terima kasih sudah hadir juga dan bergabung di Zoom ini. Muhammad Irfandi Asis, terima kasih sudah hadir. Terus Alfianur, terima kasih sudah hadir. Ada Gary Morsito Adi, terima kasih sudah hadir. Yang terakhir tadi ini belum saya sapa, Dewi Ayu, terima kasih sudah hadir. Mudah-mudahan suara saya bisa didengar dengan jelas ya. Apakah suara saya bisa didengar dengan jelas? Jelas Pak, jelas. Oke, terima kasih. Saya share screen dulu ya. Ya. Minggu ini adalah minggu yang ke-6 buat kita semuanya ya. Minggu ini adalah minggu yang ke-6 buat kita semuanya. Sebentar saya tak aktifkan ini dulu ya, lupa tadi OBS saya supaya lancar rekamannya. Oke, kembali ke materi ya, sudah saya aktifkan. Ini adalah pertemuan kita yang ke-6 ya, atau minggu ke-6. Untuk pertemuan yang ke-6 ini akan saya sampaikan mengenai operator dalam Luci. Tapi sebelum saya bahas lebih lanjut mengenai operator dalam uji, akan saya sampaikan dulu mengenai tujuan pembelajaran yang bisa kita peroleh untuk malam hari ini. Yang pertama adalah setelah menyelesaikan pada bab operator ini, mahasiswa diharapkan mampu mengenal dan memahami jenis-jenis operator dalam pemrograman Java. Untuk jenis-jenis operator ya dulu sudah perkenalkan dalam pemrograman yang lain ya, pemrograman Java atau logika algoritma atau pemrograman yang lainnya seperti itu. Yang kedua, mahasiswa dapat menerapkan operator dalam cara penggunaannya dalam pembuatan program. Jadi Anda harus bisa menggunakan operator ini dengan baik, mana yang harus didahulukan, artinya apa, seperti itu, bisa memahaminya di dalam penggunaannya dalam pembuatan program nantinya, seperti itu. Ya. Yang pertama yang perlu kita lihat di sini ada istilah ya, istilah ini penting ya. Istilah yang ada di dalam operator itu ada dua, ada operan dan operator. Nanti kalau saya bilang operator apa artinya dan operan apa artinya seperti itu. Operan adalah nilai asal yang dipakai dalam sebuah proses operasi. Jadi operan ini adalah nilai awal ya. Nilai asal yang dipakai dalam sebuah proses operasi. Beda dengan operan, beda dengan operator. Operator adalah instruksi yang diberikan untuk mendapatkan hasil dari proses tersebut. Nah, operator ini berbentuk karakter matematika atau kita ya atau perintah singkat sederhana. Ya. Analogi atau contoh sederhananya seperti ini untuk membedakan antara operan dan operator. Contoh pada operasi matematika tertulis yaitu 10 ditambah dengan 2. Ya. Contoh operasi matematika 10 ditambah dengan 2. Angka 10 dan 2 ini disebut dengan operan. Jadi apa yang dimaksud dengan operan itu? Ini adalah nilai asal yang dipakai. Nah, nilainya berapa? 10 tambah 2. Nah, sedangkan karakter ini ya, tambah ini karakter plus ini disebut dengan operator. Ya.
Jadi 10 ini operan, 2 ini adalah operan, plus ini adalah operator yang kita gunakan. Jadi operatornya apa? Yaitu penambahan, perkalian, pengurangan, atau pembagian. Itu disebut dengan operatornya. Dari sini jelas ya, beda antara operan dengan operator. Operator itu adalah lambang ya atau simbol seperti itu ya. Sedangkan operator itu adalah nilainya. Ya, nilainya berapa? 10 ditambah dengan 2. 10 itu adalah operannya, 2 adalah operan, dan plus itu adalah operatornya seperti itu. Pengertian operator dapat diartikan juga simbol yang bisa digunakan dalam menulis suatu pernyataan dalam bahasa pemrograman. Disebut juga dengan simbol. Tadi saya sampaikan ya, bahwa operator itu sama dengan simbol. Operator akan melakukan satu operasi terhadap operan sesuai dengan fungsinya. Fungsinya pada penambahan, perkalian, pembagian, atau pengurangan. Itu disebut dengan operator. Operator mengikuti bermacam-macam prioritas yang pasti sehingga kompilernya akan tahu yang mana operator yang akan dijalankan lebih dahulu. Jika nanti kita menggunakan lebih dari satu operator, maka kita harus tahu mana yang harus didahulukan seperti itu. Ya, kalau ada perkalian maka dia didahulukan dulu. Contohnya seperti ini. 2 ditambah 4 dikalikan dengan 3. Bukan berarti nanti yang duluan tuh 2 ditambah 4 menjadi 6, 6 dikalikan 3 menjadi 18, tidak. Tapi adalah 2 ditambah 4 dikalikan dengan 3, berarti 4 dikalikan dengan 3 dulu, yaitu adalah 12, baru ditambah dengan 2, yaitu adalah 14, seperti itu. Itu yang dimaksud dengan prioritas, atau prioritas dalam, yaitu operatornya, penggunaan operatornya. Sedangkan operator sendiri dibagi menjadi 3, ada operator unary. Operator unary itu uni artinya tunggal ya. Ada operator binary lebih dari 1 atau 2, ada operator ternary yang lebih dari itu ya. Nah, bentuknya seperti ini, ada penggunaan plus 7, plus 9. Kata-kata plus ini jarang sekali kita gunakan apabila kita menuliskan angka dalam bentuk positif. Kalau negatif baru kita tuliskan negatif 7, negatif 9. Karena orang umumnya kalau kita menggunakan tanda positif tidak pernah kita kasih tanda plus seperti itu. Kalau negatif baru kita bentuk seperti itu. Kalau lebih dari 1 ya kita namanya kan ternary ya, berarti 9 dikalikan 2. Di sini ada 2 seperti ini. Kalau lebih dari itu ya nanti bisa 3 atau 4 dan seterusnya seperti itu ya. Kita akan masuk ke jenis-jenis operatornya, jenis-jenis operator ya, jenis-jenis operator. Satu persatu akan kita bedah, yaitu ada operator assessment atau operator penugasan. Yang kedua adalah operator aritmatika, Yang ketiga adalah operator penaikan atau penurunan, kita sebut dengan increment dan decrement, penaikan dan penurunan. Yang keempat adalah operator perbandingan atau relasional ya. Operator yang kelima adalah logika atau boolean, yang isinya hanya benar dan salah, logika true maupun logika false. Operator bitwise di antara ya, operator bitwise, ada operator tipe komparasi pembanding, ada operator ternary. Kita masuk ke yang pertama, yaitu operator penugasan. Operator assessment adalah operator yang digunakan untuk memberikan nilai ke dalam suatu variabel. Jadi ada nilai ke dalam suatu variabel. Operator assessment menggunakan tanda sama dengan ya, tandanya ini sama dengan. Nantinya juga akan terdapat pada operator assessment gabungan seperti plus sama dengan maupun tanda negatif sama dengan. Contoh seperti ini, integer x sama dengan 1. Berarti memberikan nilai e atau menugaskan kepada x nilainya adalah 1, tipenya adalah variabel integer seperti itu. Berarti menugaskan kepada x tipenya adalah yaitu integer dengan nilainya adalah 1. Penugasan x adalah nilainya 1. Menugaskan 1 kepada variabel x atau x ini dengan nilai 1 seperti itu. Double luas 12.50 menugaskan 250 kepada variabel luas seperti itu. Atau x sama dengan 5 dikalikan 2 ditambah 4, berarti 2 ditambah 4 atau dikalikan 2 ya berarti 5 dikalikan dengan 6 seperti itu. Ada dalam tanda kurung. Menugaskan nilai ekspresi yaitu kepada c ya, kepada x, kepada x bahwa 5 dikali 2 ditambah dengan 4 seperti itu. Bukan kepada c tapi kepada x, saya telah menulis di situ ya. Ya, lanjut. Suatu variabel dapat juga digunakan di dalam satu ekspresi sebagai contoh,
X sama dengan X plus 1 ya. Jadi di sini ada suatu bentuk juga, suatu variabel juga digunakan dalam satu ekspresi. Kok nilai X-nya X sama dengan X tambah 1 ini kan sama-sama berat ini. Jadi operator penegasan juga dapat digunakan secara berantai seperti ini. A sama dengan B, B sama dengan C, C sama dengan 10. Berarti nilai A, B, dan C adalah 10. Yaitu menugaskan kepada nilai A, nilainya sama dengan B. B sama dengan C, C sama dengan 10. Berarti nilai dari ketiganya adalah A, B, C adalah 10 seperti itu. Jadi penggunaan secara berantai seperti itu. Yang kedua adalah operator aritmatika. Jadi operator penugasan sama menggunakan tanda sama dengan. Kalau operator kita menggunakan aritmatika macam-macam ya. Umumnya kita gunakan operator penjumlahan, tanda plus, pengurangan, negatif di situ ya. Ada perkalian dengan tanda bintang, pembagian dengan menggunakan asterik di sini ya. Tanda garis miring ya di sini asterik. Garis miring atau pembagi modulus dengan tanda persen. Nah, contoh seperti ini, operatornya ini disebut dengan operatornya adalah lambang atau simbolnya plus, negatif, perkalian, pembagian, di sini adalah modulus. Penjumlahan ya artinya 5 ditambah dengan 4 hasilnya adalah 9, ini menjumlahkan. Pengurangan ya 10 dikurangi 7, contoh di sini hasilnya adalah menjadi 3, perkalian ya 8 kali 2 sama dengan 16. Pembagian di situ 10 dibagi 5 hasilnya adalah 2. Kalau modulus ini paham ya, modulus itu sisa pembagian, bukan hasil pembagian ya. 10% 3 itu bukan 3,3. Kalau 3,3 adalah hasil daripada pembagiannya. Tapi di sini 10 dibagi 3, 3 kita kalikan dengan 39, 10 dikurangi 9 adalah 1. Itu adalah sisa pembagiannya. Itu disebut dengan modulus, yaitu menggunakan tanda persen seperti itu. Yang ketiga adalah operator increment atau penaikan dan decrement ada penurunan. Operator increment dan decrement adalah sebutan untuk operasi seperti A++. Jadi kalau nilainya A++ ya A tambah 1 seperti itu. A min A dikurangi 1. Ini sebenarnya penulisan singkat daripada penggunaan tadi ya. X sama dengan X plus 1 artinya ini X. Di sini kan A sama dengan A plus 1 berarti A ditambah dengan 1 seperti itu. Atau tadi ada X sama dengan X plus 1. Di sini ditulis dengan singkat yaitu A plus 1 atau A plus 1 seperti ini atau ditulis A plus atau A min. A min artinya A min 1. Increment digunakan untuk menambah parabel sebanyak 1 angka, sedangkan decrement digunakan untuk mengurangi parabel sebanyak 1 angka. Jadi naik 1, turun 1 seperti itu. Ini contohnya seperti ini ya. Kalau mau 2 kali ya penulisan menggunakan tanda tambah 2 kali untuk increment dan tanda kurung 2 kali untuk decrementnya. Jadi ya plus di depan maupun di belakang beda. Plus A berarti tambahnya 2 kali, kalau min A berarti dikurangi 2 kali. Kalau tadi kan A plus A tambah 1 ini plus berarti 1 A. Nah, itu tambah 2 kali seperti itu ya. Tambahnya berapa itu 2. Nah, seperti ini ya, ada contoh di penggunaannya. Pre-increment sebelum, ini berarti penempatannya sebelum, berarti ini sebelum A, ini berarti plus. Tambahkan A sebanyak 1 angka, lalu tampilkan hasilnya. Kalau post, ini kan A++, tampilkan nilai A, lalu tambahkan A sebanyak 1 angka, seperti itu, A++. Min A, ada A min. Nah, ini penggunaannya seperti itu, plus A min, sesudah maupun sebelumnya. Oke, sampai sini ada yang tanyakan mengenai operator penugasan. Ada operator tadi penugasan, habis penugasan, terus ada operator untuk apa tadi ya, operatornya di situ, ada penggunaan operator tadi ya, operator matematika seperti itu ya. Kalau ada silahkan monggo bisa disampaikan. Tidak ada, Pak. Ya, oke, terima kasih. Berikutnya adalah operator ini ya, perbandingan. Operator relasional atau pembandingan dipakai untuk membandingkan dua buah nilai. Apakah nilai tersebut sama besar, lebih kecil atau lebih besar. Juga namanya juga membandingkan, itu berarti kan ada dua ya. A sama B kita bandingkan seperti ini, besar mana? Oh, besar A atau besar B seperti itu. Hasil daripada operator perbandingan ini adalah benar atau salah. Apakah benar A lebih besar daripada B atau B lebih kecil daripada A seperti itu. Namanya adalah operator pembanding, hasilnya adalah bernilai benar atau salah. Nah, Java menyediakan 6 operator relasional seperti yang ditunjukkan pada tabel yang ada, dapat digunakan untuk membandingkan dua nilai ini. Kita sudah paham seperti ini ya. Lebih kecil dari ini, 5 lebih kecil dari sama dengan 5, lebih kecil dari 5, salah ya. Kalau 5 lebih kecil dari 10 betul. Nah, ini kurang dari sama dengan apakah
5 kurang dari sama dengan 5, ya betul. Kalau 5 kurang dari sama dengan 5 berarti 5-nya ikut. Kalau yang di atas salah ya. Berarti kalau di sini harus 4 dan seterusnya. Kalau ini mulai dari 5. Apakah 10 kurang dari sama dengan 5? Nah, salah. 7 lebih besar daripada 7? Salah. 7 lebih besar daripada 4? Betul. Apakah 7 lebih besar daripada 7? Ya, betul. Seperti itu. 10 lebih besar sama dengan 5? Ya. 8 apakah sama dengan 9? Tidak. Apakah 9 sama dengan 9? Ya. Apakah 10 tidak sama dengan 5? Ya, betul. Apakah 10 tidak sama dengan 10? Ya, sama. Berarti salah di sini. Ini saya kira sudah paham ya, operator di sini sering kita jumpai. Nah, yang sering muncul adalah operator logika ini ya, operator logika yang AND, OR, eksklusif maupun OR ini ya. Nah, ini sering muncul ya di dalam pembelajaran logika, itu ada muncul, terdapat 6 operator di sini ya. Ada operator dan, berarti keduanya harus ada, logika AND itu ya. Ada logika boolean AND di situ ya, ada logika OR atau boolean logika eksklusif, ataukah boolean logika ini ya, logika NOT, seperti itu. Contoh seperti ini, tanda N ini lambangnya adalah operatornya dan. Jadi kalau Anda mau menggunakan N, boleh menggunakan operatornya adalah dan. Yaitu 1 dan. Nah itu ya, pakai tanda ini ya, tanda dan ini ya. Akan menghasilkan true jika keduanya bernilai benar. Jadi kalau pertama benar, kedua benar akan menghasilkan nilai benar. Itu variabel N. Kalau benar dengan salah, berarti keduanya tidak menampilkan hasil benar, maka salah. Yang pertama salah, yang kedua benar, karena salah satunya tidak ada yang benar, maka akan salah. Salah dengan salah menjadi salah. Nah, seperti itu. Kalau OR beda, akan menghasilkan salah satu. Jika salah satu sudah benar, maka benar. Yang pertama benar, kedua benar. Salah satu sudah benar, maka hasilnya jadi benar. Yang pertama benar, yang kedua salah. Karena salah satu sudah benar, maka hasilnya benar. Yang pertama salah, kedua benar. Kan yang kedua benar berarti salah satu sudah terpenuhi, berarti menjadi benar. Kalau salah dengan salah, jadinya salah. Seperti itu. Not atau tanda seru ini not itu menghasilkan kebalikannya. Kalau tidak benar berarti apa? Salah. Kalau tidak salah ya berarti benar, seperti itu. Rumus yang dipakai untuk rumus logika ini N ini ya, operator N, tanda OR tadi ya, terus tanda ini not gitu ya. Kita gunakan seperti ini. Tadi ini hanya contoh, ini biasa sudah sering. Kalau nilai pertama bernilai benar, nilai kedua benar, kalau di N kan pakai dan ini berarti nilainya benar. Pertamanya salah, kedua benar, maka kalau di N kan jadinya salah. Pertama benar, kedua salah, di N kan jadinya salah, seperti itu. Karena keduanya harus terpenuhi, seperti itu. Salah-salah berarti tidak terpenuhi juga. Seperti itu ya. Nah, kalau pakai OR, benar dengan benar, salah satu sudah terpenuhi, jadinya benar. Ini salah, ini benar. Yang pertama salah, yang kedua benar, karena salah satu syarat sudah terpenuhi, maka hasilnya menjadi benar. Benar dan salah. Akhirnya apa? Kalau salah satu dari ini berarti sudah ada bernilai benar, maka menjadi benar. False dengan false, kalau tidak ada salah satu yang bernilai benar, maka hasilnya adalah salah, seperti itu. Jadi kita masuk dengan operator boolean dengan menggunakan seperti ini. Eksklusif, kalau benar dengan benar menjadi salah, salah dengan salah menjadi salah. Kalau salah satu benar ya, kalau salah satu salah atau salah satu benar akan bernilai benar. False, true, salah satunya salah atau salah satu benar akan menjadi bernilai benar. Di sini true, di sini false, salah satunya ini seperti ini. Ya. Kalau bernilai true sama true menjadi salah. Kalau salah dengan salah ini kan ini, karena salah satu harus true maupun false, jadi beda gitu ya. Kalau sama benar dengan benar, salah, salah dengan salah, salah. Harus benar, salah, salah dan benar. Itu disebut dengan eksklusif seperti itu. Berikutnya adalah operator not. Kalau not saya kira sudah paham ya, tidak benar berarti apa? Salah. True, not true berarti tidak benar, berarti salah. Tidak salah berarti benar, seperti itu. Selanjutnya adalah operator bitwise. Bitwise adalah operator khusus untuk menangani operasi logika bilangan biner dalam bentuk bit, ya namanya juga binary, ya binary. Bilangan biner ini sendiri merupakan jenis bilangan yang hanya terdiri dari dua jenis, yaitu 0 dan 1 atau 1 dengan 0. Jika nilai asal yang akan dipakai bukan bilangan biner, akan dikonversi secara otomatis oleh compiler Java menjadi bilangan biner. Misalnya 7, ini kan desimal di sini ya, desimal. Maka kalau dibinerkan menjadi 0, 1, 1, 1, 1 seperti itu. Kalau 8 ya 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0 seperti itu. Ini tergantung daripada bilangan binernya seperti apa, seperti itu. Kalau mau digunakan ya kita konversi seperti itu. Kalau kita sebagai manusia dengan bilangan biner ini susah ya. Kalau kita ngitung 0, 1, 1 itu berapa? Lebih baik cepat 7, paham seperti itu.
Nah ini ya, bentuknya N, kalau 10 dan 12 ini 10, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, di sini ya kalau 12, 1, 1, 0. Hasil binarnya menjadi ini, maka nilainya menjadi ini gitu ya. Ini di N kan seperti itu. Kalau ini OR, salah satunya, bentuknya adalah seperti itu. Selanjutnya adalah operator tipe komparasi ya, comparison atau membandingkan adalah sebutan untuk operator khusus yang dipakai untuk memeriksa sebuah objek. Di dalam bahasa Java, operator ini menggunakan perintah instant of, ya instant of, instance of ya di sini ya. Nah, di sini. Yang selanjutnya adalah operator ternary. Operator ternary adalah operator yang terdiri dari 3 operan ya di dalam bahasa Java. Operator ternary ini menggunakan tanda tanya dan merupakan tulisan singkat daripada sebuah kondisi if else. Nanti untuk if else-nya ada pembahasan sendiri ya, tapi kita belum sampai kepada if else-nya. Tapi Anda sudah pernah mendapatkan materi if else ini, saya kira yakin itu ya. Terus berikutnya adalah operator mengenai ini ya, shorthand, operator pendek ya, penulisan pendek saja, I sama dengan I plus 8 atau I plus sama dengan 8 seperti ini. Oke, lanjutan penugasan seperti ini. Jadi I plus sama dengan 8 artinya I sama dengan I plus 8. I min sama dengan 8 sama dengan I sama dengan I min 8. Jadi di sini I dikalikan dengan sama dengan 8 artinya I sama dengan I dikalikan 8. Hanya penulisan singkat saja. Oke, ada yang mau tanyakan? Kalau ada silahkan bisa ditanyakan terlebih dulu mengenai operator ini. Kalau tidak ada akan saya lanjutkan mengenai contoh-contoh programnya. Monggo silahkan kalau ada yang tanyakan. Monggo ada yang tanyakan mengenai contoh apa itu operatornya tadi? Kalau ada silahkan disampaikan. Tidak ada, Pak. Baik, kita masuk ke contoh programnya ya. Penerapannya seperti apa sih, Pak? Untuk contoh-contoh yang operator tadi, kita akan lihat contoh operatornya. Nanti akan saya gabung di sini, contoh operatornya. Silahkan nanti Anda bisa praktekkan. Ya, contoh seperti ini. Operator aritmatika. Nanti silahkan Anda buat projectnya, dipilih new project. Di sini kita masuk operator saja ya, operator. Public class aritmatika. Di sini public class aritmatika. Ya, public class aritmatika. Public static void main ini yang pertama harus kita ketikkan. Ini nama kelasnya adalah aritmatika ya, artimatika di sini saya tulisnya aritmatika maksudnya. Ya, di sini artimatika. Public static void main string argument ya, ini bentuk yang pertama. Anda bisa menuliskan integer. Ini tipenya integer A sama dengan 10. Koma karena tipenya sama semuanya, A sama dengan 10, B sama dengan 5, C sama dengan 15. Jadi 10 untuk A, B-nya adalah 5, C-nya adalah 15. Integer hasil 1. A ditambah B, kalau A ditambah B berarti 10 ditambah dengan 5, sama dengan berapa? 15 dikurangi 5. Apakah nanti hasilnya seperti itu? Nanti kita akan lihat. Ya. Kalau seperti ini, apakah harus dikalikan A ditambah dengan A dikalikan dengan B? Berarti 10 dikalikan dengan ini ya, B baru dibagi dengan C 15. A ditambah B dikalikan C, berarti nanti kita B-nya dulu dikalikan dengan C, B-nya kalikan C, berarti 15 kalikan 5 ditambah dengan 10. Kalau dalam kurung ini kita selesaikan dalam kurung. Hasil cetakannya nanti sistem out print line hasil 1, hasil 2, hasil 3 sampai dengan 7. Karena ini hasilnya adalah seperti itu. Kalau sudah Anda buat, terus dijalankan, sebelum dijalankan Anda pilih compile dulu ya, di-compile dulu. Apakah ada kesalahan seperti itu? Kalau ada kesalahan ditampilkan, kalau tidak ya tidak akan ditampilkan seperti itu. Nah, selanjutnya akan muncul seperti ini tadi ya, ini ya. A ditambah dengan B. A-nya berapa? 10, B-nya berarti 15. 15 dikurangi 15 berarti 0 ya. Nah, seperti itu. 0. Nah, ini hasilnya 0, 3, 85, 10, 225, 75, min 100. Jadi hasil daripada operator yang tadi. Contoh yang kedua adalah operator untuk increment dan decrement. Anda bisa gunakan sama dengan tadi ya, naik turun. Di sini public static void main string argument ya, naik turun. Integer untuk A sama dengan 8. Ini nilai integernya adalah 8. B adalah A plus plus. C adalah plus plus A, D adalah A min min, A tambah 1, dinaikkan 2 kali A, hasilnya apa? B, C, dan D serta E. Hasilnya adalah seperti ini, 8, 8, 10, 10, 8. Penaikannya seperti itu. Terus ini penggunaan tadi, apakah A lebih besar daripada B? A-nya berapa? 10, B-nya 5. Apakah 10 sama dengan 5? Tidak. Apakah
10 tidak sama dengan 5? Ya, betul. Apakah 10 lebih besar daripada B? Betul. Apakah A lebih kecil daripada B? A-nya adalah 10 lebih kecil daripada 5? Salah ya. Apakah A lebih besar sama dengan B? Betul. Apakah A kurang dari sama dengan B? Salah. Nah, seperti itu. Ini hasilnya penggunaannya true false-nya tadi. Boolean sama dengan true, boolean B sama dengan false. Hasilnya seperti ini. Jadi A adalah benar, B salah. Kalau hasilnya A dan B-nya adalah seperti ini, apakah A dan B ini kalau di-OR-kan jadinya apa? Kalau di-AND-kan ya jadinya salah di sini ya. Kalau di-OR-kan hasilnya benar, nah tidak B berarti A, seperti itu. Ini operator bitwise tadi ya, integer untuk nilai A-nya sama dengan 10, B-nya sama dengan 12, hasil seperti itu. Penutup, nanti akan kita buka programnya, kita cek saja. Operan di sini adalah nilai asal yang dipakai dalam sebuah proses operasi, operator dalam instruksi yang diberikan untuk mendapatkan hasil dari proses tersebut. Ya, jenis-jenis operator dalam bahasa pemrograman Java diantaranya ada operator assignment atau penugasan, operator aritmatika, ada operator increment dan decrement, naik dan turun, operator perbandingan atau relasi, operator logika, boolean ya, operator bitwise, operator tipe, komparasi, itu membandingkan, dan operator ternary. Urut-urutan dalam sebuah program itu yang pertama adalah perkalian, yang kedua adalah pembagian, penambahan, dan pengurangan. Jadi pipolondoping porolan sudo, pembagian, perkalian, pembagian, penambahan, dan pengurangan, seperti itu. Berarti harus didahulukan mana? Perkalian dulu, baru pembagian, baru penambahan, baru pengurangan, seperti itu. Oke, terima kasih. Sampai di sini ada yang tanyakan dulu, kalau ada silakan. Oke, sampai sini ada yang tanyakan, monggo kalau ada silakan. Silakan kalau ada yang tanyakan. Ada yang mau tanyakan? Silakan kalau ada yang tanyakan. Tidak ada, Pak. Ya, baik, terima kasih. Saya tampilkan ini dulu. Saya share dulu ya, blujinya dulu. Saya baru mengaktifkan blujinya. Saya sebentar, tunggu ya. Blujinya baru saya aktifkan. Belum tampil ini blujinya. Nah, ini baru tampil ya. Kita lihat blujinya baru muncul. Saya hanya mau menampilkan tadi loh, operatornya tadi, hasilnya tadi aja. Baru proses karena tadi memorinya saya fokuskan ke OBS sehingga agak sedikit lamban di sini. Ya, untuk pembukaan blujinya tadi belum saya buka, lupa ini itu ya. Oke, ini sudah tampil ya. Sekarang saya tampilkan share screen-nya dulu. Nah, sudah terlihat di sini ya, ada gambar buji. Buji pertama ini yang kemarin kita buat itu kan ini. Sekarang saya membuka yang sudah ada, saya pilih project, saya pilih open ya, karena saya sudah membuatnya di sini. Saya pilih project ya. Open project ya. Di sini saya buka open project. Nah, di sini saya sudah pernah membuat di PBO ya, di PBO. Terus di sini ada program Bluji, softwarenya, Blujinya mana? Project Bluji, kok belum ada nih? Oh, sebentar, apa? Ini yang komplit. Sebentar ya, programnya kok lupa saya. Buka ya, Bluji, program Bluji. Ada operator, saya tak buka dulu operatornya. Nah, ini ada operator ya, operator saya buka.
Ini sudah tampil ya di sini ya. Penggunaan operatornya di sini ada contoh. Ini saya klik kanan di sini ya. Aduh, memorinya tadi cukup lama, ini saya harus kerjakan ini. Ini ya, contoh programnya tadi, operatornya di sini ya. Nanti Anda bisa buat ini operator aritmatika. Jadi programnya tadi ya, aritmatika tadi ya. Nah, ini program yang sudah saya buat. Ini nanti silakan Anda bisa coba di sini. Jangan lupa sebelumnya Anda pilih compile dulu ya, compile, di compile sampai di bawah tulisan no syntax error. Nah, kalau sudah ada tulisan no syntax error berarti program sudah berjalan sebagaimana mestinya seperti itu. Ya, di sini ada no syntax error. Kalau sudah nanti Anda tutup yang ini ya, programnya ditutup. Tutup di sini ada matematikanya. Ditutup, kembali ke sini, tinggal klik kanan ya, pilih open void main. Nah, itu kalau sudah kita klik OK. Ini hasil yang kita dapatkan tadi 0, 3, 8, 5, 10, 25, 225, 75, 10, 10, 12 ini. Ini yang kita jalankan tadi adalah ini program untuk aritmatikanya. Sedangkan ini untuk operator matematikanya tinggal klik kanan saja. Ini saya pilih void main ya, kita klik OK. Ini contoh programnya adalah seperti ini. Nah, ini adalah bentuknya adalah seperti itu, perkalian 6, 0, 3, 8, 5, 10 ini tadi untuk perkaliannya atau hasilnya adalah seperti ini. Naik turun tadi increment dan decrementnya bisa kita lihat di sini ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Ini operator untuk naik turun, sedangkan di bawah ada operator perbandingan ya, yang bandingkan dua buah benda seperti itu. Oke, nanti Anda bisa mencoba untuk latihan-latihannya yang ada di situ ya. Silahkan dan coba contoh-contoh program yang ada di dalam PPT tadi. Kalau ada kesulitan-kesulitan bisa ditanyakan seperti itu. Oke, saya stop ini aja ini karena cukup lama ini, enggak ini ya. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang menanyakan? Kalau ada silahkan bisa